Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Puspitasari, mahasiswa STKIP PGRI Sidoarjo, Prodi Pendidikan Sejarah. Video ini saya buat untuk UAS mata kuliah, belajar, dan pembelajaran. Dari teori-teori belajar yang sudah saya pelajari, saya akan menjelaskan teori belajar behavioristik dan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengamatan. Menurut teori ini, yang penting dalam belajar adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan oleh guru kepada pembelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pembelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Sedangkan teori belajar konstruktivisme adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran. Teori ini memahami belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Dengan kata lain, peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Teori belajar behavioristik, bila dikaitkan dengan pembelajaran sejarah, bisa digunakan saat kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh guru. Guru akan memberikan pertanyaan tentang materi sejarah yang sedang dipelajari, dan itu merupakan stimulus. Dari stimulus guru, respon yang diberikan siswa yaitu dengan menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Sedangkan untuk teori belajar konstruktivisme, bila dikaitkan dengan pembelajaran sejarah, bisa digunakan saat pemberian tugas kepada peserta didik. Peserta didik akan diminta untuk mengerjakan soal sejarah yang bersifat problematis. Dalam menjawab soal, siswa tidak dibatasi untuk memberikan jawaban berdasarkan buku serta pengalaman mereka. Sebab, dalam konstruktivisme, pengetahuan tidak hanya didapat dalam proses pembelajaran, tetapi juga bisa didapatkan melalui diskusi, pengalaman, dan lingkungan sekitar. Dari teori belajar yang sudah saya jelaskan sebelumnya, akan terjadi masalah belajar internal maupun eksternal yang dihadapi antara lain masalah belajar internal. Yang pertama, terjadinya proses pembelajaran yang sangat tidak menyenangkan bagi peserta didik, yaitu guru sebagai sentral, bersikap otoriter, dan komunikasi berlangsung satu arah. Guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari oleh murid. Yang kedua, peserta didik hanya berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Yang ketiga, peserta didik dipandang pasif, sehingga perlu motivasi dari luar dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Masalah belajar eksternal, yaitu teori behavioristik hanya mengandalkan sisi fenomena jasmania saja dan mengabaikan aspek-aspek mental. Rencana pembelajaran secara daring di sekolah SMK Rajasa, mata pelajaran Sejarah Indonesia, materi pokok kedatangan bangsa Eropa, kelas 10 semester ganjil. Tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengetahui latar belakang dan tujuan kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Di pendahuluan, melalui grup WhatsApp, guru mengajak peserta didik untuk masuk ke dalam kelas daring. Kelas daring dilaksanakan di Google Meet. Lalu selanjutnya, guru membuka pelajaran dengan memberi salam dan mengajak peserta didik untuk berdoa di aplikasi Google Meet. Setelah itu, guru mengecek kehadiran peserta didik secara online sebagai sikap disiplin dan memberi semangat.
Di kegiatan inti, guru mulai memberikan penjelasan singkat mengenai materi kedatangan bangsa Eropa dengan menggunakan PowerPoint lewat Google Meet. Selanjutnya, guru menyuruh untuk setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Setiap kelompok sudah diberi materi yang bersifat problematis. Kelompok juga sudah dibentuk sebelum pengajaran dimulai di grup WA kelas. Peserta didik mempresentasikan hasil kerjanya secara bergiliran. Setelah itu, guru mempersilakan audiens untuk mengajukan pertanyaan yang ingin ditanyakan melalui grup chat atau WA. Apabila ditemukan pertanyaan yang dianggap sulit, maka guru akan membahas pertanyaan tersebut secara bersama-sama. Sampai di kegiatan penutup, guru memberikan penguatan dan refleksi materi pembelajaran yang telah dipelajari. Guru dan peserta didik kemudian bersama-sama menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam. Di penilaian, meliputi nilai sikap yaitu kedisiplinan melalui presensi online dan nilai pengetahuan melalui penugasan. Media dan alat pembelajaran. Untuk media membutuhkan aplikasi Google Meet, WA, dan PowerPoint. Untuk alat dan bahan membutuhkan laptop, HP, dan buku referensi. Metodenya menggunakan metode daring dan diskusi kelompok. Kesesuaian dengan 4 pilar pendidikan. Yang pertama yaitu learning to know. Learning to know memiliki arti belajar untuk mengetahui. Dari hasil paparan yang berada di nomor 3, guru memberikan sebuah materi yang bersifat problematik untuk dipecahkan oleh peserta didik. Peserta didik dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Guru tetap mengajarkan, tetapi juga berperan menjadi fasilitator serta mengarahkannya. Hal demikian yang bertujuan untuk memicu munculnya sikap kritis dan semangat belajar pada peserta didik. Yang kedua, learning to do. Learning to do memiliki arti belajar untuk terampil melakukan sesuatu. Peserta didik dianjurkan untuk memecahkan sebuah materi. Karena itu, peserta didik diharuskan mengetahui dan mendapatkan ilmu secara mandiri. Peserta didik haruslah menerapkan serta melakukan sesuai apa yang mereka ketahui. Karena hal demikian dapat menumbuhkan hard skill dan soft skill dalam diri mereka. Yang ketiga ada learning to be. Learning to be memiliki arti belajar menjadi sesuatu. Dalam pilar ini, para pendidik bertugas untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan para peserta didik agar dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki. Yang terakhir, ada learning to live together. Learning to live together adalah belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Peserta didik sudah harus disiapkan untuk hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi, dan menerima. Kondisi seperti ini memungkinkan terjadinya proses belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Seperti guru akan selalu membantu peserta didik yang kesulitan dalam belajar. Sebagai calon guru di masa depan, saya berharap saya bisa menjadi fasilitator, pembimbing, dan pengarah yang baik bagi peserta didik. Saya juga berharap saya bisa memberi teladan yang baik untuk mengembangkan pribadi peserta didik, karena sejatinya guru bukan hanya sebagai seorang pemberi pengetahuan, tetapi juga menjadi pengarah dan membentuk karakter budi pekerti. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.